Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dan berkumpulnya kita di sini, di masjid ini, menandakan bahwa masih ada iman dan Islam yang tertancap di dalam diri kita. Semoga dengan iman dan Islam yang ada dalam diri kita, kita juga senantiasa untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang dikenal hidup sangat sederhana. Beliau bernama asli Jundub bin Junadah. Kepada sahabatnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal uqbata ka'udun wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu karena samudra itu sangat dalam. Bawalah bekal yang cukup karena perjalananmu akan sangat jauh. Ringankanlah beban bawaanmu karena lereng bukit yang akan kau daki akan sulit dilalui. Dan ikhlaslah dalam beramal karena Allah yang maha teliti senantiasa mengawasi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar ini sebagaimana tercantum dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pesan tersebut disampaikan oleh Nabi dalam bentuk kiasan yang maknanya tersirat dan hakikatnya tidak hanya ditujukan kepada Abu Dzar, melainkan juga ditujukan kepada kita
semua selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama para jamaah sekalian adalah jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Perbaharuilah perahumu, bahteramu, karena lautan atau samudra itu dalam. Perintah ini adalah maksudnya menata niat dalam kolbu, menata niat dalam diri kita, karena niat merupakan hal yang paling mendasar dalam setiap perbuatan manusia. Ibarat seorang yang hendak pergi berlayar, ia harus memastikan bahwa kondisi kapal ataupun perahunya benar-benar siap dan aman, memeriksa kondisi mesin, mempertimbangkan cuaca dan lain sebagainya. Begitu pula kaitan antara perbuatan dan niat. Seseorang yang ingin melakukan suatu perbuatan hendaknya menata niat dan tujuannya yang baik terlebih dahulu. Selain untuk memantapkan langkah, niat juga akan membimbing seseorang agar tetap fokus pada arah yang dituju, yakni semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, niat adalah pekerjaan hati. Dalam ketentuan fikih, ia menjadi bagian dari rukun qalbiyah yang menjadi prasyarat sah atau tidaknya suatu ibadah. Niat sifatnya tersembunyi di dalam hati, karenanya tidak ada yang mengetahui niat seseorang selain dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya perbuatan yang nampak sebagai ritual ibadah, sebagus apapun, dilakukan apabila tidak dilandasi niat yang benar karena Allah, maka akan sia-sia belaka. Sebaliknya, perbuatan yang mungkin kita anggap sepele dan biasa, namun jika disertai dengan niat yang mulia, bisa jadi akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Syekh Burhanul Islam Az-Zarnauji, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunya yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Banyak sekali perbuatan yang secara zahir tampak sebagai perbuatan duniawi, namun berubah menjadi perbuatan ukhrawi bernilai ibadah lantaran niat yang baik. Sebaliknya, banyak perbuatan yang secara zahir tampak sebagai perbuatan ukhrawi, namun berubah menjadi perbuatan duniawi, tidak mendapatkan pahala sama sekali lantaran niatan yang buruk. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada Abu Dzar adalah wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Agar mempersiapkan bekal yang cukup untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang dan jauh, yakni perjalanan kita di akhirat kelak. Oleh karena perjalanan yang akan kita tempuh adalah perjalanan akhirat, maka bekalnya pun bukan berupa bekal duniawi atau harta benda dan materi yang sementara kita miliki. Satu-satunya bekal yang dapat kita bawa serta ke akhirat adalah amal kebaikan yang kita lakukan. Selebihnya, baik itu rumah, perusahaan, tabungan, kendaraan, tanah, sawah, ladang, anak, istri maupun pangkat dan jabatan serta kedudukan, semuanya akan kita tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathah, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat,
dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Di akhirat itulah akan berlangsung hari pembalasan atau disebut dengan yaumul hisab atas segenap perilaku kita selama hidup di dunia. Bagi yang tidak cukup bekal, mereka pastinya akan menyesal, seperti digambarkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 24, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai alangkah baiknya andai aku dahulu mengerjakan amal soleh sepanjang hidupku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, perlu juga kita pahami bahwa cakupan ibadah dan amal soleh sangatlah luas. Tidak hanya meliputi ibadah ritual semata seperti sholat dan puasa, namun juga termasuk perbuatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti menolong orang lain yang sedang kesusahan, menyantuni fakir miskin, menjenguk orang sakit, merajut tali silaturahim, menghormati orang tua dan guru, mengikuti pengajian dan majelis taklim, menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki sarana ibadah dan pendidikan, dan lain sebagainya. Singkatnya, cakupan ibadah tidak hanya terkait dengan hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah, namun juga termasuk hablum minan nas, hubungan horizontal dengan sesama manusia, dan hablum ma'al bi'ah, hubungan dengan lingkungan, termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan. Semua itu akan bernilai ibadah manakala dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pesan Rasulullah kepada Abu Dzar yang ketiga adalah wa khaffifil himla fa innal uqbata kaudun. Perintah agar kita meringankan beban bawaan saat menaiki lereng bukit yang terjal dan berliku. Ini merupakan kiasan yang maksudnya adalah agar kita tidak membawa terlalu banyak beban duniawi yang akan menghambat dan membebani langkah kita di akhirat kelak. Dalam hal ini Rasulullah mengingatkan agar kita tidak terberdaya oleh godaan nikmat duniawi, karena semakin banyak nikmat duniawi yang kita miliki, akan semakin banyak pula beban pertanggungjawaban di kehidupan akhirat nanti. Karena alam akhirat adalah tempat dihisab dan dipertanggungjawabkannya segala apapun yang kita miliki. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arbah. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya, dalam hal apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, dalam hal apa dia amalkan. Wa an malihi min ainaktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablahu, dan tentang tubuhnya, dalam hal apa dia manfaatkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi kepada Abu Dzar yang terakhir, yang keempat adalah wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Ikhlaslah dalam beramal karena Allah yang Maha teliti senantiasa mengawasi. Akhlis al-a'mal, yakni agar kita senantiasa memurnikan setiap amal yang kita lakukan untuk tujuan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas merupakan ruhul ibadah yang akan menentukan apakah suatu amal bernilai ibadah atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dengan kata lain, ibadah yang tanpa dilandasi keikhlasan itu bagaikan jasad mati yang tidak bernyawa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Hiduplah engkau di dunia itu seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat. Akan tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita tidak lantas meninggalkan dunia begitu saja ataupun kita mengejar akhirat kemudian melupakan nasib kita di dunia. Karena sejatinya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah, dunia ini adalah ladang untuk kita tanam agar kita bisa petik di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menata niat kita beribadah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Semoga kita tidak silau dengan gemerlapnya dunia, serta semoga bisa ikhlas dalam setiap amal ibadah kita agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayat kita diberikan husnul khatimah dan kita dimasukkan ke dalam surganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wala tada' fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kullan minna lisanan shadiqan dzakiran wa qalban khashi'an muniban wa amalan salihan zakiyan wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasikhan thabitan wa yaqinan sadiqan khalisan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.